Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai sistem gerak dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Nimadi Arin Polasari dengan NIM 211301113 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan, jadi kita harus ingat dulu mengenai persamaan karakteristik. Karena nanti kita akan membahas mengenai sistem gerak itu, dan juga kita akan menggunakan persamaan karakteristik ini. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya adalah M12 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana terdapat 3 kemungkinan akar-akar nilai M pada persamaan kiri. Ada 3. Yang pertama yaitu jika akar dari B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0, maka M12 itu dua akar real yang berbeda, dengan M1 dan M2 itu merupakan bilangan real. Maka solusi umumnya itu akan didapatkan I sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Namun jika akar dari B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0, maka M1 itu sama dengan M2. Dengan M1, M2 itu merupakan bilangan real, maka solusi umum yang didapatkan yaitu Y sama dengan C1E pangkat MX ditambah C2X E pangkat MX. Dan yang ketiga, jika akar dari B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0, maka M12 itu sama dengan A plus minus I dikali beta, dengan alfa dan beta itu merupakan bilangan real. Maka akan didapatkan solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat A plus I alfa plus I kali beta X ditambah C2E pangkat alfa min I kali beta X. Dengan rumus Euler yaitu E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. Maka bentuk trigonometri rumus dapat ditentukan seperti berikut. Oke, karena sudah kita membahas mengenai ini, kita lanjut ke topik pembahasan. Jadi topik pembahasannya yang pertama, itu ada sistem gerak bebas yang tak teredam. Dan ada juga sistem gerak bebas teredam. Nah, dalam sistem gerak bebas teredam ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama, sistem teredam kurang atau underdamped. Yang kedua, sistem teredam kritis atau critically damped. Dan sistem teredam lebih atau overdamped. Nah, yang pertama yaitu mengenai sistem gerak. Oke, jadi kita sudah menuju ke sistem gerak atau sistem mekanik. Berlaku penjalaran gelombang pada sistem fisis dapat dipelajari pada sistem gerak pegas. Nah, pemodelan sistem gerak pegas merupakan hukum Newton 2. Sistem gerak pegas yang dibahas adalah sistem yang terdiri atas pegas, massa peredam, dan gaya luar. Pemodelan sistem gerak pegas itu menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Nah, sistem gerak pegas diilustrasikan dengan benda bermassa M yang tergantung pada suatu pegas. Pemodelan sistem gerak pada pegas itu didasarkan pada hukum Newton 2, yaitu F itu sama dengan M dikali A. Di mana F itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda, M itu massa benda, dan A itu merupakan percepatan gerak benda. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda yang tergantung pada pegas ada 4. Yang pertama, yaitu ada fungsi, ada Fg, itu sama dengan M dikali G. Nah, Fg yang di sini, yang pertama ini, itu merupakan gaya tarik gravitasi benda. M itu massanya, dan G itu adalah gravitasinya. Karena gaya ini ke bawah, karena adanya pengaruh dari gravitasi. Nah, gaya ini juga sering disebut sebagai berat benda. Yang kedua, yaitu ada rumus Fs sama dengan negatif K dikali Y tambah delta L, di mana Fs itu merupakan gaya pegas, K itu konstanta pegas, Y itu posisi benda, dan delta L itu merupakan perubahan panjang pegas. Nah, delta L itu merupakan perubahan panjang pegas. Karena gaya pegas itu ke atas dan juga ke bawah. Jika pegas ditarik Fs negatif, arah gaya ke atas. Dan jika pegas ditekan Fs positif, maka arah gayanya akan ke bawah. Selanjutnya yang ketiga itu ada Fd sama dengan negatif D dikali dy per dt. Di mana Fd itu merupakan gaya redam, arah gaya berlawanan dengan gerak benda. D itu konstanta redaman,
Dan juga untuk dy per dt itu merupakan kecepatan dari suatu benda. Jika d itu lebih besar dari sistem, itu disebut sistem teredam atau dense system. Jika d itu sama dengan 0, sistem disebut sistem tak teredam atau undamped system. Yang keempat itu ada Fe sama dengan Ft. Untuk Fe itu merupakan gaya eksternalnya, dan arah gaya dapat ke atas atau ke bawah. Penerapan gaya ini langsung pada benda ataupun pegas. Nah, di bawah ini itu ada dua gambar yang disajikan. Yang pertama yaitu untuk gambar 1, ini merupakan panjang awal pegas. Nah, yang ini merupakan benda dalam posisi dalam posisi kesetimbangan. Ini bendanya. Dan yang ini merupakan benda dalam sistem geraknya. Oke. Nih, sistem gerak pada benda pada pegas. Selanjutnya, yang kedua ini merupakan gambar sistem gerak pada peredam. Dan yang ini sistem gerak dengan peredam gaya luar Ft. Oke. Nah, berdasarkan hukum Newton 2, maka F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Alpha itu sama dengan D kuadrat Y per dt kuadrat adalah percepatan benda, sehingga Fg ditambah Fs ditambah Fd ditambah Fe itu sama dengan M dikali D kuadrat Y per D kali T kuadrat. Di mana tadi kita sudah bahas untuk apa itu Fg, Fs, Fd, dan Fe, seperti yang tadi di sini. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Maka didapatkan hasil seperti ini, di mana untuk sistem dalam kesetimbangan M dikali G sama dengan K dikali delta L, sehingga persamaannya akan jadi seperti berikut ini. Negatif K dikali Y dikurang D kali dy per dt tambah Ft sama dengan M kali D kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, di mana di sini juga bisa diubah menjadi M kali D kuadrat Y per dt kuadrat kali D ditambah D kali dy per dt tambah KY sama dengan Ft. Jadi ini dipindah ruaskan ke ruas kanan. Seperti itu. Nah, bisa diperhatikan, ada 4 di sini yang harus diperhatikan. Pertama, jika fungsi T sama dengan 0 itu tanpa gaya eksternal, sistem ini akan disebut sistem gerak bebas atau unforced. Yang kedua, jika Ft tidak sama dengan 0, ini akan disebut sistem gerak paksa atau forced. Yang ketiga, jika D itu sama dengan 0, maka sistem akan disebut sistem tak teredam atau undamped. Dan jika D itu lebih besar dari 0, maka sistem tersebut akan disebut teredam atau damped. Nah, bisa dilihat di sini. Sistem gerak bebas tak teredam, di mana fungsi T itu sama dengan 0 dan D itu juga sama dengan 0. Nah, dapat dilihat dengan jelas, model ini, jadi ini merupakan model sistem gerak harmonik bebas tak teredam. Itu M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah KY sama dengan 0. Gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan PD di atas. Jika persamaan dibagi dengan M, maka persamaan diferensialnya menjadi seperti ini. D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah K per M kali Y sama dengan 0. Lalu itu akan berubah menjadi D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah omega 0 kuadrat Y sama dengan 0, di mana omega 0 itu sama dengan akar dari K per M. Maka persamaan karakteristik persamaan diferensial di atas itu akan menjadi R kuadrat ditambah omega 0 sama dengan 0. Di mana akar-akar persamaan karakteristiknya akan menjadi R12 itu sama dengan plus minus I dikali omega 0. Sehingga penyelesaian umum dari PD ini yang menggambarkan gerak benda yaitu Y fungsi YT itu sama dengan C1 cos omega 0T ditambah C2 sin omega 0T. Di mana YT itu sama dengan akar dari C1 kuadrat tambah C2 kuadrat kali C1 per akar C1 kuadrat tambah C2 kuadrat kali cos omega 0T ditambah C2 per akar C1 kuadrat per ditambah C kuadrat C2 kuadrat kali sin omega 0 kali T. Jika didefinisikan, R sama dengan C1 kuadrat tambah C2 kuadrat, cos theta itu sama dengan C1 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat
dan sin theta itu sama dengan C2 per akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, maka persamaan ini akan berubah menjadi YT sama dengan R kali cos omega 0 T tambah C2 sin omega 0 T, atau YT itu sama dengan R cos omega 0 T kurang theta. Oke, sebelum ke sini, bisa dilihat ini, R yang di sini itu disebut amplitudo sistem gerak harmonik. Nah, sedangkan theta di sini itu disebut sudut fasa, dan omega 0 itu disebut frekuensi. Yang dimana ini juga omega 0 ini sama dengan akar dari K per M. Nah, jika suatu siklus gerak harmonik yang terjadi digambarkan dalam unit waktu 2 digambarkan dalam unit waktu 2pi, maka frekuensi didefinisikan menjadi seperti berikut. Nah, ini merupakan gambarnya, di mana F itu sama dengan omega 0 per 2pi, maka periode gerak harmonik untuk T sama dengan 1 per F sama dengan 2pi per omega 0 sama dengan 2pi akar M per K, maka akan menjadi seperti ini gambarnya. Dan ini merupakan ilustrasi hubungan C1, C2, R, dan juga theta. Kita akan beralih menuju ke contoh kasus. Jadi di sini diberikan contoh kasus sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas. Jika massa benda M sama dengan 1/4 kg dan konstanta pegas K sama dengan 16 Newton per massa. Redaman itu sama dengan 0. Maka pegas saat tertarik benda bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik. Sistem tidak diberi gaya luar, maka tentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas pada contoh kasus ini, dan tentukan persamaan gerak benda. Oke, mari kita selesaikan bersama. Untuk yang A, model persamaan sistem gerak harmonik pada pegas. Jadi kita bisa memasukkan rumusnya dulu seperti ini. Nah, pada contoh kasus diketahui redaman D sama dengan 0, gaya luar O itu sama dengan 0, masanya 1/4 kg, konstanta pegas K itu 16 Newton per M, sehingga model persamaan gerak harmonik pada pegas akan menjadi seperti ini. Dengan kondisi awal, yaitu posisi awal benda Y0 sama dengan 1, dan kecepatan awal benda di per dt 0 itu sama dengan negatif 8. Lalu, untuk yang B, persamaan gerak benda. Nah, persamaan gerak benda itu didapatkan dengan menyelesaikan model persamaan diferensial A. Itu 1/4 dikali D kuadrat Y per dt kuadrat tambah 16Y sama dengan 0. Ini akan menjadi D kuadrat Y per dt kuadrat tambah 64Y sama dengan 0. Maka untuk Y0-nya itu sama dengan 0,1, di mana D per dt 0-nya itu sama dengan negatif 8. Nah, penyelesaiannya adalah untuk persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini, yaitu R kuadrat tambah 64 sama dengan 0. Sedangkan untuk akar-akar persamaan karakteristiknya, yaitu R sama dengan plus minus I8, solusi umumnya itu akan menjadi C1 kali cos 8T tambah C2 kali sin 8T. Dengan memasukkan syarat kondisi awal, maka Y0 sama dengan C1 sama dengan 1. Dan untuk turunannya, turunan dari Y0 itu akan didapatkan 8C2, sehingga turunan dari Y0 itu akan mendapatkan hasil negatif 8, dan untuk C2 itu sama dengan negatif 1. Sehingga persamaan gerak benda YT itu sama dengan cos 8T kurang sin 8T. Nah, setelah kita masuk ke pembahasan yang pertama, kita bisa lanjut menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem gerak bebas teredam, di mana fungsi T itu sama dengan 0 dan D itu tidak sama dengan 0. Model sistem benda gerak bebas teredam ini adalah seperti berikut, di mana persamaan gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial ini. Untuk mengilustrasikan benda pada sistem pegas bebas teredam akan diuraikan pada 3 kasus, yaitu sistem teredam kurang atau underdam, sistem teredam kritis atau critical dam, dan sistem teredam lebih atau overdam, di mana masing-masing ditentukan dari nilai diskriminan D kuadrat negatif 4MK. Persamaan karakteristik dari model sistem gerak benda bebas teredam adalah M kali R kuadrat ditambah D kali R tambah K itu sama dengan 0, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya menjadi
R12 itu sama dengan negatif D plus minus akar D kuadrat negatif 4 dikali MK per 2M. Baik, kita langsung menuju ke pembahasannya. Yang pertama, dari sistem teredam kurang atau underdamped. Nah, solusi persamaan gerak benda pada sistem teredam kurang atau underdamped didapatkan jika D kuadrat kurang 4MK itu kurang dari 0, di mana akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R12 itu sama dengan negatif D plus minus I akar 4MK kurang D kuadrat per 2M. Persamaan solusi. Oke, kita bahas mulai dari sistem teredam kurang atau underdamped. Sistem persamaan gerak benda pada sistem teredam kurang atau underdamped didapatkan jika D kuadrat kurang 4MK itu kurang dari 0, di mana nanti akar-akar persamaan karakteristiknya itu adalah R12 sama dengan negatif D plus minus akar 4MK kurang D kuadrat per 2M. Persamaan solusinya adalah Y itu sama dengan C1E pangkat alfa plus I kali beta T, ditambah C2E pangkat alfa kurang I beta kali T, dengan alfa itu negatif D per 2M, dan beta itu sama dengan akar dari 4MK kurang D kuadrat per 2M. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi di bagian karakteristiknya, persamaan karakteristik di depan. Ini sudah, di mana nanti dengan mensubstitusikan alfa dan beta ke persamaan ini, maka didapatkan seperti ini. Nah, adapun nanti untuk bentuk dari satu sinus atau kosinus persamaan di atas, itu akan menjadi Y sama dengan RE pangkat negatif D per 2M kali T, kali A cos beta kali T kurang theta. R itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dan theta itu sama dengan B per A. Nah, untuk lebih jelasnya, ini merupakan gambar dari osilasi pada gerak benda bebas teredam kurang atau underdamped. Jadi nanti seperti ini bentuknya. Ini itu negatif RE-nya, ini RE-nya, ini periode bayangannya, yang di sini gerak bendanya, dan ini merupakan fungsi Y. Lanjut. Nah, jadi faktor kosinus cos dari beta kali theta min theta menyebabkan osilasi bernilai positif 1 dan negatif 1. Periode osilasi, jika dilihat pada gambar ini, bukan periode asli atau sering disebut sebagai periode bayangan. Periode bayangan atau quasi period atau periode teredam atau damp period. Didefinisikan sebagai berikut. TD sama dengan 2pi per beta sama dengan 2pi, karena betanya tadi itu sama dengan ini, akar ini, maka kita substitusikan, maka nanti didapatkan menjadi 4pi kali M per akar 4MK kurang D kuadrat. Frekuensi dinyatakan sebagai frekuensi bayangan atau quasi frekuensi, atau teredam atau damp frekuensi, yaitu FD sama dengan beta per 2. Sedangkan RE pangkat negatif D per 2M kali T itu disebut amplitudo teredam atau damp amplitudo. Kita masuk ke bagian yang kedua dari sistem teredam, yaitu sistem teredam kritis atau critically damp. Nah, pada sistem kritis ini, D kuadrat itu sama dengan 4MK, sehingga akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu sama, yakni R12 sama dengan negatif D per 2M. Persamaan solusinya itu akan menjadi seperti ini. Y sama dengan C1 plus C2T kali E pangkat negatif D per 2M kali T. Ini merupakan gambar dari gerak benda pada sistem gerak bebas teredam kritis, di mana C1 dan C2-nya itu positif. Baik, kita langsung lanjut menuju ke sistem teredam lebih atau overdamp, di mana D kuadrat itu lebih dari 4MK. Nah, pada sistem teredam lebih atau overdamp, ini fungsinya seperti berikut, itu D kuadrat lebih dari 4MK, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R12 sama dengan negatif D plus minus akar D kuadrat min 4MK per 2M, di mana ini akan mendapatkan solusi umum seperti berikut.
yaitu YT sama dengan C1E pangkat R1 kali T tambah C2E pangkat R2 kali T. Yang mana pada kenyataannya nilai R12 kurang dari 0. Sehingga dengan T itu menuju tak hingga, maka YT itu sama dengan 0. Jika YT ini kita turunkan, maka akan menjadi Y aksen atau turunan dari fungsi YT itu sama dengan C1 kali R1 kali R kali E pangkat R1 kali T tambah C2 kali R2 kali E pangkat R2 kali T. Dan ini akan menjadi, kita bisa keluarkan untuk E pangkat R1 kali T, maka turunannya akan menjadi E kali R1 kali R2 min R1 kali T. Maka turunan dari YT itu sama dengan 0 hanya jika C1R1 tambah C2R2 E pangkat R2 min R1 kali T itu sama dengan 0. Jadi, secara umum, gerak benda pada pegas pada sistem teredam lebih mempunyai perilaku yang sama dengan sistem teredam kritis, yaitu T menuju tak hingga. Maka, fungsi YT itu sama dengan 0 dan hanya memiliki satu titik puncak maksimum dan minimum pada T lebih besar dari 0, seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, kita menuju ke contoh kasus pengaruh peredaman. Nah, ini dia contoh kasusnya. Sebuah sistem gerak benda pada pegas dengan peredam dimodelkan dengan persamaan berikut. D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah D kali D Y per dt tambah Y sama dengan 0. Di mana Y 0-nya sama dengan 1, dan turunan dari Y 0 itu sama dengan 0. Jika D sama dengan 1, 2, dan 4, tentukan persamaan gerak benda. Bagaimana pengaruh perubahan nilai konstanta peredaman D pada gerak benda? Kita langsung menuju ke penyelesaiannya. Nah, jadi, persamaan karakteristik dari model persamaan sistem adalah R kuadrat tambah DR tambah 1 sama dengan 0. Maka didapatkan akar persamaan karakteristiknya adalah sebagai berikut. R12 sama dengan negatif D plus minus akar D kuadrat min 4 per 2. Nah, jika D sama dengan 0, D kuadrat min 4 kurang dari 0, ini akan disebut sistem teredam kurang. Akar-akar persamaan karakteristiknya akan menjadi R1,2 sama dengan negatif setengah plus minus I kali akar 3 per 2. Solusi umum persamaan gerak benda akan menjadi Y sama dengan E pangkat negatif D per 2M kali T kali A cos beta kali T tambah B sin beta kali T. Nah, ini akan menjadi seperti ini, Y sama dengan E pangkat negatif setengah T, sesuai dengan ini kita substitusikan, dikali A cos akar 3 per 2 T, tambah B sin akar 3 per 2 T. Lalu kita substitusikan persamaan Y 0 sama dengan 1, maka didapatkan hasil Y sama dengan E pangkat min setengah T kali A cos akar 3 per 2 T tambah B sin akar 3 per 2 T sama dengan A cos 0 sama dengan 1. Jadi A itu didapatkan sama dengan 1. Lalu kita substitusikan turunan Y 0 sama dengan 0, maka didapatkan hasil Y substitusinya, maka kita menjadi E pangkat negatif setengah T kali A cos akar 3 per 2 T tambah B sin akar 3 per 2 T ditambah E pangkat E setengah T, E pangkat setengah min setengah T kali negatif A cos akar 3 per 2 sin akar 3 per 2 T tambah B sin akar 3 per 2 cos akar 3 per 2 T. 0 sama, karena tadi turunan dari Y0 sama dengan 0, maka 0 menjadi 0 sama dengan negatif setengah kali A cos 0 tambah B kali akar 3 per 2 cos 0. Nah, didapatkan tadi A cos 0-nya itu 1, maka menjadi seperti berikut. A sama dengan setengah kali 1 tambah B akar 3 per 2, didapatkan B itu sama dengan akar, sama dengan 1 per akar 3. Nah, maka dari solusi umum ini, kita akan mendapatkan solusi khusus, yaitu Y sama dengan E pangkat negatif setengah T kali cos akar 3 per 2 T tambah 1 per akar 3 sin akar 3 per 2 T. Y sama dengan 2 per akar 3 E pangkat negatif setengah T kali cos akar 3 per 2 T kurang Pi per 6. Nah, penyelesaian yang B, poin B dan poin C. Jika D sama dengan 2, maka D kuadrat negatif 4 itu sama dengan 0. Ini akan disebut sistem teredam kritis. Akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1, 2 sama dengan negatif 1. Maka didapatkan solusi umum persamaan gerak bendanya menjadi Y sama dengan C1 tambah C2T kali E pangkat negatif T
Dan lalu kita substitusikan Y0 sama dengan 1, didapatkan Y0 sama dengan C1 plus C2, 0 kali E pangkat negatif 0. Kita substitusikan turunan Y0 sama dengan 0, didapatkan seperti berikut. C2 pangkat negatif 0 kurang C1 tambah C2, 0 kali E pangkat negatif 0, maka didapatkan 0 sama dengan C2 kurang C1, dan kita dapatkan C2 itu sama dengan 1. Maka solusi khususnya menjadi Y sama dengan 1 ditambah T kali E pangkat negatif T. Lalu untuk poin C, jika D sama dengan 4, maka D kuadrat kurang 4 itu akan lebih dari 0. Ini akan disebut sistem teredang lebih, di mana akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R12 sama dengan negatif D plus minus akar D kuadrat negatif 4 per 2. Ini akan menjadi negatif 2 plus minus akar 3. Solusi umum persamaan gerak bendanya akan menjadi YT sama dengan C1E pangkat R1T tambah C2E pangkat R2T. Maka ini akan menjadi, kita substitusikan, substitusikan R12-nya, yaitu negatif 2 plus minus akar 3, maka menjadi C1E pangkat negatif 2 plus akar 3T tambah C2E pangkat negatif 2 negatif akar 3T. Solusi dari Y0 sama dengan 1 didapatkan 1 sama dengan C1E pangkat negatif 2 tambah akar 3, 0. Akar 3 dikali 0, ditambah C2E pangkat negatif 2 kurang akar 3 kali 0, sama dengan C1 plus C2. Kita substitusikan turunan dari Y0 sama dengan 0, didapatkan hasil 0 sama dengan C1 kali E pangkat R1 kali 0, tambah C2 kali E pangkat R2 kali 0, sama dengan C1 kali negatif 2 plus akar 3, tambah C2 kali negatif 2 tambah akar 3. Dari dua persamaan konstanta ini, maka diperoleh C1 sama dengan 2 tambah akar 3 per 2 akar 3, dan untuk C2-nya yaitu negatif 2 plus akar 3 per 2 akar 3. Maka solusi khususnya menjadi Y sama dengan 2 tambah akar 3 per 2 akar 3 kali E pangkat negatif 2 akar 3T ditambah negatif 2 tambah akar 3 per 2 akar 3 kali E pangkat negatif 2 negatif akar 3T. Nah, ini merupakan gambar dari penyelesaian tadi. Jadi ini merupakan gerak benda pada variasi nilai konstanta redaman D. Ini redaman jika D sama dengan 4, ini teredam lebih. D sama dengan 1, teredam kurangnya. Dan D sama dengan 2, ini adalah teredam kritis. Baik, jadi cukup sekian presentasi dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton presentasi kali ini. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini, dan semoga beruntung. Demikian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.